Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puja syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada hari ini beliau masih memberikan kita banyak nikmat, di antaranya nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa kembali beraktivitas sebagaimana mestinya. Namun pada kesempatan ini kita masih melanjutkan studi kita ataupun pelajaran kita dalam sistem daring. Salawat dan salam mari senantiasa kita panjatkan, kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, pada pekan kemarin kita telah banyak belajar, yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Pekan-pekan kemarin kita telah mempelajari apa itu laporan hasil observasi, kemudian bagaimana ciri-ciri dari laporan hasil observasi. Nah, kita juga telah belajar jenis-jenis teks laporan hasil observasi. Nah, pada pembelajaran ini di kelas 10 ya, merupakan materi kita yang ketiga, yaitu pada sub yang terakhir mungkin ya. Di sini kita perhatikan judulnya menyajikan isi dan mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Nah, setelah kita mengadakan sebuah observasi, itu kita menuliskan apa saja hasil dari observasi kita tersebut. Nah, setelah kita tuliskan, kemudian kita perhatikan, nah kita sunting juga dia. Kemudian yang terakhir kita akan menyajikan teks tersebut. Inilah terakhirnya. Oke, sekarang kita perhatikan ke slide berikut. Nah, langkah terakhir sebelum kita mengonstruksi sebuah teks laporan hasil observasi adalah menyajikan isi teks laporan berdasarkan interpretasi. Nah, menyajikan isi teks ini dapat kita lakukan baik secara lisan maupun tertulis. Sajian yang dilakukan secara lisan dapat berupa penjelasan hasil observasi. Sedangkan yang dilakukan secara tertulis biasanya digolongkan ke dalam kegiatan merancang isi teks laporan hasil observasi. Nah, ini dia bedanya ya. Ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis, mana yang dilakukan secara lisan berupa penjelasan hasil dari observasi tersebut, sedangkan tertulis digolongkan ke dalam kegiatan merancang isi teks. Nah, ini dia. Kemudian bisa kita perhatikan, penjelasan lisan terdiri dari komentar positif dan komentar negatif. Komentar positif ini sangat dibutuhkan untuk membuat teks yang berkualitas. Nah, ini dia. Kadangkala kita perhatikan banyak komentar-komentar dari misalkan warganet. Nah, itu dia tentang sebuah laporan. Nah, di sini komentar positif sangat membantu kita. Jelas di sini komentar positif membantu. Nah, kadangkala komentar positif itu kita perhatikan ya saran-saran. Bagaimana sarannya agar teks laporan hasil observasi itu ya lebih bagus. Makanya kita membutuhkan komentar-komentar yang positif. Nah, kemudian komentar positif mencakup isi, maksud, dan tujuan teks itu ditulis. Nah, ini dia jelas. Kemudian menyajikan isi teks ini dapat dilakukan berdasarkan kriteria struktur dan kaidah. Nah, menyajikan isi teks LHO itu kita sajikan berdasarkan sesuai kriteria dari strukturnya ya dan kaidahnya. Jangan kita lari dari struktur, harus sesuai dengan struktur dan kaidah itu. Jika strukturnya belum memenuhi kriteria,
teks harus dibenahi agar lengkap sesuai dengan strukturnya. Nah, ini dia. Jangan kita menyajikan teks itu sementara itu belum memenuhi struktur, ataupun teks itu belum memenuhi kaidahnya sebagai teks LHO. Jadi kita harus lebih hati-hati. Nah, jika strukturnya belum lengkap, alangkah lebih baiknya jangan kita sajikan dulu. Teks harus kita benahi agar lengkap sesuai struktur. Nah, kaidah teks juga harus ditelaah. Apakah sudah lengkap sesuai dengan kaidah laporan hasil observasi standar? Nah, apakah sudah masuk standar dia kaidah teksnya atau masih belum? Nah, jika belum memenuhi kriteria teks tersebut harus dibenahi, nah disempurnakan lagi. Nah, ini dia, kita harus memperhatikan dua aspek itu, yaitu struktur dan kaidah. Otomatis kita harus memperhatikan struktur dan kaidahnya. Kalau dia belum sesuai struktur, belum sesuai kaidah, jangan teks tersebut kita sajikan. Kemudian kita lanjutkan. Nah, langkah-langkah untuk menyajikan isi teks laporan hasil observasi. Nah, di sini ada langkah-langkahnya, apa saja bisa kita perhatikan bagaimana caranya untuk menyajikan laporan hasil observasi tersebut. Nah, langkah yang pertama kita perhatikan. Yang pertama, memaparkan teks secara keseluruhan dengan memperhatikan isinya. Nah, otomatis kita harus memperhatikan teks secara keseluruhan dan memperhatikan isinya. Apakah isinya sudah lumayan bagus, sudah cocok. Kadang-kala teks itu kita perhatikan, kita tulis berdasarkan kalangan ya. Bagaimana kita, misalkan kita membuat laporan hasil observasi, tujuannya untuk kalangan orang tua. Nah, udah sesuai nggak secara keseluruhan sebelum kita paparkan? Nah, itu dia. Atau kepada anak-anak juga demikian. Harus kita perhatikan berdasarkan isinya. Jangan nanti isinya tersebut untuk anak-anak sementara kita menyajikannya untuk orang tua. Itu tidak akan masuk akal nantinya. Makanya kita perhatikan secara keseluruhan dengan memperhatikan isinya ya. Nah, kemudian yang kedua, menginterpretasi ataupun menafsirkan isi teks setiap paragraf. Nah, one by one ataupun paragraf per paragraf kita harus menafsirkan isinya. Cocok tidak? Kemudian masuk nomor 3, apakah langkah selanjutnya? Mencatat kata-kata yang belum dipahami dan ditemukan dalam teks tersebut. Nah, ini juga hal yang sangat penting ya, mencatat kata-kata yang sulit. Dan kemudian kita cari artinya, agar kita tahu tujuan ataupun laporan itu agar lebih baik. Nah, itu dia. Kemudian yang keempat, menentukan jenis sajiannya, apakah lisan atau tertulis. Nah, jelas tadi cara penyajiannya itu ada dua, tertulis atau lisan. Nomor 5, menentukan kriteria yang digunakan dalam menyajikan. Nah, kriterianya pula, ini lisan atau tertulis. Kemudian yang keenam, kita menuliskan bagian-bagian yang hendak disajikan. Nah, tidak semua teks itu kita sajikan. Tulis bagian-bagian apa saja yang hendak disajikan atau yang lebih umum-umumnya saja. Kalau dia isinya bisa kita sajikan sendiri tanpa harus menulis bagian-bagian itu. Nomor 7, menyajikan teks dengan struktur dan kaidah yang benar. Nah, ini dia tadi. Kita jangan menyajikan teks kalau dia belum lengkap sesuai struktur dan kaidah yang benar. Kemudian ke-8, teks siap disajikan secara lisan atau tertulis. Nah, di sini kita perhatikan ada 8 langkah yang perlu kita perhatikan dalam menyajikan isi teks laporan hasil observasi ya. Nah, ini ke-8 langkah ini perlu kita harus ketahui, harus pahami, sehingga nantinya pas saat kita memaparkan ya, menyajikan teks laporan hasil observasi itu hasilnya baik. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menyajikan teks LHO. Hal apa saja yang perlu kita perhatikan tersebut? Yang pertama, teks laporan hasil observasi disajikan dengan format yang lengkap dengan strukturnya. Nah, jelas bahwasanya teks LHO itu disajikan dengan
strukturnya dan kaidah kebahasaan di sini juga harus kita perhatikan, sehingga nantinya di saat kita menyajikan teks tersebut bisa dikategorikan dengan hasil yang baik. Teks laporan hasil observasi disajikan dengan format yang lengkap strukturnya. Yang kedua, teks laporan hasil observasi disajikan dengan kaidah kebahasaan yang sesuai. Nah, ini dia. Bagaimana kaidah kebahasaan teks laporan LHO itu harus sesuai. Jangan banyak larinya ya, ataupun nyasar dari kaidah kebahasaan yang ada pada teks laporan hasil observasi. Sehingga dengan kaidah kebahasaan tersebut, maka laporan hasil observasi kita lebih mudah untuk dipahami oleh halayak ataupun pendengar. Kemudian, hal yang perlu kita perhatikan apa saja? Yang ketiga, teks laporan hasil observasi disajikan tidak menimbulkan salah tafsir dari pembacanya. Ya, harus jelas. Jangan terjadi multitafsir, sehingga kita bingung apa sebenarnya isi teks tersebut. Makanya di sini jangan sampai pembaca itu salah tafsir. Makanya disajikan secara jelas, sesuai dengan struktur, sesuai dengan kaidah kebahasaan. Kemudian yang keempat, teks laporan hasil observasi disajikan dengan bahasa yang jelas, bukan dengan bahasa yang lain-lain. Misalkan dia bahasa alay yang sekarangnya banyak, ataupun bahasa-bahasa yang tidak dapat dipahami, itu banyak sekarang bahasa yang susah ataupun yang susah kita memahaminya. Nah, bahasa buat-buatan, apalagi sekarang modernisasi ya. Nah, akan tetapi teks LHO harus sesuai dengan bahasa yang jelas. Kemudian, teks laporan hasil observasi disajikan dengan data yang lengkap. Nah, kita juga harus memiliki data tentang LHO ini. Makanya di sini kita melakukan suatu observasi ya, dengan hasil observasi tersebut tentunya kita memperoleh data. Nah, data itu harus lengkap dan harus akurat, sehingga nantinya bisa kita pertanggungjawabkan di saat menyajikan hasil dari laporan hasil observasi yang telah kita tuliskan tersebut. Yang kedua, mengonstruksi teks laporan hasil observasi merupakan kegiatan yang harus dilakukan untuk mendapatkan teks laporan hasil observasi yang efektif. Teks laporan hasil observasi perlu dirinci langkah-langkahnya agar kamu dapat menggunakan sebagai pedoman penyusunan teks laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi yang baik hendaknya memiliki kriteria sebagai berikut. Bagaimana kriterianya? Bisa kita perhatikan. Nah, yang pertama, laporan hasil observasi itu kriterianya ditulis dalam bahasa yang baik dan jelas. Yang kedua, tidak menimbulkan salah pengertian. Yang ketiga, disertai data yang akurat dan meyakinkan. Yang keempat, menarik untuk dibaca. Nah, tentunya harus menarik untuk dibaca. Makanya kita dalam memilih judul teks laporan hasil observasi, pilihlah judul-judul yang unik ataupun yang lain, yang baik untuk menarik peminat pembaca ya. Nah, sekarang hal yang perlu diperhatikan dalam mengonstruksi teks yang tadi dalam menyajikan, sekarang dalam mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Nah, yang pertama di sini kita perhatikan nama kegiatan, apa dia kegiatan yang akan kita buat, atau temanya, apa yang akan kita buat, tema dari laporan hasil observasi kita tersebut. Kemudian kita mengadakan pendahuluan. Yang ketiga, kita tujuan kegiatan, apa tujuannya, bagaimana, apa tujuan kita melakukan observasi tersebut, penelitian tersebut. Kemudian pelaksana, kapan kita melaksanakannya, waktu dan tempatnya di mana, kemudian proses pelaksanaannya bagaimana, dan yang terakhir ada simpulan dan ada saran. Nah, inilah dia hal yang perlu kita perhatikan dalam mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Ada 7 bagian ya.
Nah, kemudian langkah-langkahnya untuk melakukan ataupun mengonstruksi teks laporan hasil observasi ada juga langkah. Kita perhatikan yang pertama itu kita harus menentukan tema. Nah, ini dia. Kemudian yang kedua, kita harus menentukan tujuan observasi kita. Apa gunanya kita mengobservasi? Kita harus mempunyai tujuan yang jelas. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan observasi melalui pengamatan-pengamatan langsung dan tidak langsung. Namun lebih efektifnya kita harus melakukan pengamatan langsung ya. Lebih enak dia. Kemudian yang keempat, menyusun kriteria aspek yang harus dilaporkan. Nah, ada 8 bagian ya. Yang kelima, membatasi jumlah aspek yang dilaporkan. Kita juga harus membatasi aspek sampai mana saja agar kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita laporkan. Kemudian yang keenam, mulai mendeskripsikan unsur-unsur yang dijelaskan sesuai aspeknya. Yang ketujuh, melengkapi teks laporan hasil observasi dengan data dan gambar. Ini juga kita sangat memerlukan data dan gambar. Utamanya ini gambar ya, gambar hasil laporan observasi kita, sehingga para pembaca nantinya merasa tertarik dengan gambar-gambar yang kita hasilkan tersebut. Kemudian yang ke-8, kita membuat simpulan laporan hasil observasi. Bagaimana kesimpulan dari observasi tersebut. Kemudian kita lanjutkan. Nah, mungkin cukup sekian ya pelajaran kita tentang laporan hasil observasi. Ini merupakan materi penutup di LHO ya, yaitu menyajikan teks laporan hasil observasi dan mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Nah, saya ingatkan kembali bahwa sebelum kita menyajikan teks laporan hasil observasi, terlebih dahulu kita perhatikan apakah teks tersebut sudah sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan, sehingga nantinya di saat kita menyajikan teks tersebut bisa memperoleh predikat yang baik. Nah, bila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan pada kolom komentar di channel YouTube kita, OSIS SMK Swasta Taruna Padang Sidempuan. Nah, akan tetapi dalam memberikan komentar selalu saya sarankan, selalu saya tekankan bahwa berilah komentar yang positif. Jangan bersifat menghina. Nah, ini dia. Selalulah kita berlomba-lomba dalam mencari ataupun memperoleh suatu kebaikan. Akhir kata, billahi fisabilil haq fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.